Oke, kita lanjut di soal nomor 21 ya. Grafik fx sama dengan sinus x akan turun pada interval. Nah, jadi kita akan coba jawab. Berarti fx-nya adalah sinus x. Nah, jadi f aksen itu kan turun berarti lebih kecil 0. Nah, jadi sinus x ya kan itu fx. Nah, berarti f aksen x-nya jadinya cos x sama dengan 0. Nah, cos X sama dengan cos 90 ya. Berarti ada dua. Yang pertama X-nya adalah 90 tambah K kali 360 derajat. Kalau K-nya 0 berarti X-nya adalah 90 derajat ya. Nah, kalau K-nya 1 berarti X-nya adalah 450 derajat. Nah, yang kedua adalah X sama dengan min 90 tambah K kali 360. Nah, jadi ketika K-nya 0, berarti X-nya adalah min 90, tidak memenuhi. K-nya 1 berarti X-nya adalah 270 baru memenuhi ya. Nah, jadi kalau kita masukkan garis bilangan batasnya 0 sampai misalnya di sini 0, di sini 360, di sini 90 sama 270. Nah, kita masukkan aja misalnya 60. Jadi cos 60 masukkan kemari ke turunannya ya. Cos 60 setengah kan? Berarti dia positif. Nah, positif berarti sini negatif, di sini positif. Jadi dia turun berarti yang negatif gitu. Nah, berarti ini X lebih besar 90 derajat, lebih kecil 270. Oke. Seperti itu kira-kira untuk jawaban di soal nomor 21. Kita lanjut di 22 ya. Nah, lihat di sini mengenai titik belok. Nah, titik belok fungsi trigonometri Y sama dengan 2 cos X adalah. Nah, untuk menentukan titik belok maka turunan keduanya harus 0. Itu ya. Nah, jadi pertama kita turunkan dulu. Y-nya kan adalah 2 kurang cos X ya. Jadi Y aksennya berarti turunan 2 kan 0. Turunan min cos berarti jadi min sin kan. Jadi hasilnya adalah sin X, itulah Y aksen. Nah, turunan keduanya berarti cos X. Iya. Jadi berarti ingat cos X bernilai 0. Berarti cos X sama dengan cos 90 gitu. Nah, jadi X-nya itu adalah 90 tambah K kali 360 derajat. Jadi K-nya 0 berarti X-nya adalah 90. Kalau K-nya 1 dia sudah 450 derajat, tidak memenuhi. Kemudian X-nya adalah min 90 tambah K kali 360. Jadi kalau K-nya 0 berarti X-nya min 90. K-nya 1 berarti X-nya adalah 270 derajat. Jadi yang bisa kita gunakan 90 sama 270. Jadi kalau di sini kita masukkan aja 90 ketika X-nya 90 derajat atau pi per 2. Berarti ini menjadi Y sama dengan 2 kurang cos ya kan. X jadinya 2 kurang cos pi per 2. 2 kurang cos 90. Nah, cos 90 kan 0 di 2. Jadi titiknya itu jadinya pi per 2, 2 gitu ya. Jadi jawabannya adalah option B. Oke, itu dia. Lanjut soal berikutnya. Oke, di soal nomor 23 masih titik belok juga. Nah, ini sama, berarti Y-nya adalah sin X tambah cos X. Nah, Y aksen, ya kan, Y aksennya adalah cos X dikurang sin X. Turunan keduanya min sin X kurang cos X. Jadilah yang sama dengan 0. Sehingga kita peroleh berarti bagi dengan cos lah kita buat ya, berarti min sin, berarti min sin X per cos X dikurang cos X per cos X ya. Jadi min tangen X sama kurang 1 sama dengan 0. Jadi min tangen X sama dengan 1. Tangen X adalah negatif 1. Jadi tangen X-nya negatif 1. Jadi tangen X sama dengan negatif 1. Nah, kalau kita ambil
tangen X sama dengan minus 1 berarti tangen di kuadran kedua. Ya kan, berarti sekitar 135 tangen 135. Nah, jadi kalau kita ambil ini berarti kan 135 tambah K kali 180 ya. Berarti X-nya 135 derajat kalau K-nya 0. X sama dengan 315 derajat ketika K-nya sama dengan 1. Jadi dia 135 derajat lah berarti ya. Nah 315 karena di sini batasnya sampai 0 sampai pi. Berarti sampai 180 kan. Jadi kita masukkan aja. Y sama dengan sinus 135 tambah cos 135. Ini jadinya setengah akar 2. Ini min setengah akar 2. Jadinya 0 ya. Jadi titik beloknya itu adalah 0. Di sini jadinya berarti 3/4 pi ya, 0 gitu. 3/4 pi, 0. Oke, itu dia untuk penyelesaiannya, mudah-mudahan bisa dipahami. Untuk yang berikutnya mengenai nilai stasioner ya. Nah, nilai stasioner dari fx sama dengan 2 sin x adalah. Nah, kalau kita bicara stasioner berarti ingat f aksen itu harus sama dengan 0. Jadi turunan dari 2 sin x kan jadi 2 cos x sama dengan 0. Jadi cos x itu sama dengan 0 dibagi 2 berarti 0 kan. Cos x berarti sama dengan cos 90. Jadi cos X sama dengan cos 90. Nah, kita lihat di sini cos X ya kan tadi. Maka pertama kita ambillah X sama dengan 90 tambah K kali 360. Kalau K-nya 0 berarti X-nya 90 derajat. Kalau K-nya 1 berarti X-nya adalah 450 derajat, tidak memenuhi ya. Yang kedua, X-nya sama dengan min 90 tambah K kali 360. Nah, kalau K-nya 0 berarti X-nya min 90 TM ya. K-nya 1 berarti X-nya adalah 270 derajat. Nah, yang ditanya nilainya. Nah, nilainya kita coba dulu yang 90 kan. Berarti ketika X-nya 90 jadinya F90 2 sin 90. Berarti 2 kali 1 hasilnya 2. Nah kalau kita coba misalnya 100 berapa? 270 ya. F270 jadinya 2 sin 270. Jadinya 2 kali minus 1 ya. Nah jadinya hasilnya minus 2. Maka jawabannya adalah minus 2 dan 2. Oke, itu dia untuk soal ini. Nah, soal nomor 25 nilai maksimum ya dari fx sama dengan cos kuadrat 2x dan dicapai pada x sama dengan. Oke. Fx sama dengan cos kuadrat 2x. Jadi f aksen x itu kan sama dengan 2 kali 2 kali cos 2x kali min sin 2x. Jadinya min 2 kali sinus 2 kali 2x atau sama min 2 sin 4x gitu ya. Nah, sin 4x itulah f aksen x-nya. Nah, jadi ini sama dengan 0. Berarti sinus 4x sama dengan 0. Berarti sin 4x sama dengan 0 dibagi, sinus 0 ya. Nah, jadi kita buat persamaannya 4x sama dengan 0 tambah K kali 360 bagi 4 berarti X adalah 0 tambah K kali 90 derajat. Nah, jadi di sini untuk K sama dengan 0 berarti X adalah 0. Untuk K sama dengan 1 berarti X adalah 90. K-nya 2 berarti X adalah 180.
K-nya 3 berarti X-nya adalah 360 derajat. Nah, yang kedua untuk 4X sama dengan berarti kan minus 0 ya. Minus 0 tambah K kali 360. Ini sinus ya. Berarti untuk 4X sama dengan 180 kurang ya. Kurang 0 kan. Tambah K kali 360. Jadi 4X atau langsung aja kita bagi 4 berarti X sama dengan 90 tambah K kali 90 derajat. Kalau K-nya 0 berarti X-nya adalah 90 ya. Kalau K-nya 1 berarti X-nya 180 derajat. Kalau K-nya 2 berarti X-nya adalah 270 derajat. Jadi yang menjadi maksimum ya kan, berarti kalau kita substitusi 2 kali cos kuadrat ya 90. Nah ini cos 180 lah kuadrat. Nah cos 180 itu kan min 1. Min 1 pangkat 2 berarti 1. Maka jawabannya adalah E ya. Oke, demikian mudah-mudahan bisa dipahami. Semangat, semoga sukses.